Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam afdhalul jihadi an tujahida nafsak. Ini diriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdhalul jihadi, sepaling utama jihad, berjuang gitu, antujahida nafsak, bahwa kamu berjihad ya, melawan begitu nafsu engkau ya itu. Jadi ketika kita lawan nafsu kita, itu adalah jihad yang paling utama, paling afdal gitu. Bukan berperang, bukan takbir Allahu Akbar gitu kan ya gitu. Jadi jihad yang paling utama adalah melawan hawa nafsu kita gitu. Kemudian wahawaka, juga kita jihad berjuang gitu melawan hawa nafsu kita gitu. Jadi ada nafsu, ada hawa gitu. Jadi nafsu itu biasanya nafsu yang membawa kepada keburukan, kejahatan gitu. Itu yang harus kita lawan begitu. Jangan kita ikutin aja nafsu kita ya, atau keinginan kita gitu. Itu disitulah perang yang sangat apa tuh, yang sangat afdol kita di situ gitu. Bukan melawan apa namanya teroris gitu ya, akan tapi inilah jihad yang sekarang kita ini, melawan hawa nafsu yang paling berat gitu. Apalagi kita istiqomah gitu, memang istiqomah rada berat ya. Kita pengen istiqomahin tahajud gitu ya, itu kadang kita kalah sama hawa nafsu kita ya. Atau kita mau istiqomahin sholat duha gitu, atau kita mau istiqomahin puasa Senin Kemis ya, itu harus kita lawan itu, berjihad, kita berjuang gitu. Jangan kita pesimis sebelum kita tempur, jangan kita merasa kalah dulu gitu kalau belum kita berjuang merasakan gitu. Nah disinilah kata Nabi, jihad yang paling besar gitu, yang paling afdal adalah jihad melawan hawa nafsu kita gitu. Kemudian hadirin sekalian, wal maqalah hatta niyata asyrota, maqalah yang ke-12, ila auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya'i min bani Israil, dikatakan Allah mewahyukan seorang nabi dari Bani Israel. Waqala, Allah berfirman di sini, samtuka anil batili li saumun gitu. Diamnya kamu daripada kebatilan, artinya enggak kita melakukan kebatilan itu. Li untukku, kata Allah, itu saumun, itu pahalanya sama kayak orang berpuasa begitu. Jadi kita diem aja, enggak melakukan kebatilan, diem aja kita enggak melakukan maksiat, diem aja kita enggak melakukan dosa gitu. Nah itu pahalanya sama dengan apa? Pahala berpuasa begitu, walaupun kita enggak berpuasa gitu. Itu banyak banget agama kita, agama Islam ya gitu. Artinya menyamakan ya ibadah-ibadah sunnah gitu ya, tapi pahalanya seperti pahala puasa wajib begitu hadirin sekalian gitu. Jadi dalam hadis qudsi ini, diamnya kamu daripada yang batil, artinya enggak ngerjain yang batil, enggak ngerjain kejahatan, keburukan, maksiat, dosa gitu. Itu li, karena aku, karena Allah begitu. Itu saumun katanya, puasa ya, pahalanya seperti orang yang berpuasa gitu hadirin sekalian. Yang kedua, wahibbuka al-jawarih anil maharimi li sholatun, juga kita pelihara tuh anggota tubuh kita gitu ya, daripada yang haram-haram. Li itu karena aku, katanya itu sholatun, itu pahalanya sama kayak pahala orang yang berpuasa gitu. Jadi
tubuh kita pelihara daripada yang haram-haram. Yang utama nih mata kita, jangan sampai mata nih melihat yang haram-haram ya. Kemudian telinga kita, jangan sampai telinga kita itu mendengar yang apa tuh, hal-hal yang yang gibah atau mungkin yang bid'ah gitu. Kemudian di mulut kita jaga juga mulut kita ya, daripada gibah, mulut daripada melaknat orang, atau kita nggak suka sama buah-buahan, lalu buah-buahan kita kata yang tidak enak gitu hadirin sekalian ya. Kemudian selain mulut juga tangan kita gitu, tangan kita gunakan untuk apa, kemudian perut kita gitu. Jangan sampai nanti perut ini masuk barang-barang yang haram atau barang-barang yang subhat gitu ya. Jangan sampai itu ya, tinggal itu, apalagi sampai dibawa pulang dimakan sama istri kita, sama anak kita, jangan gitu. Kemudian kita punya kemaluan, kehormatan yang harus kita jaga ya. Jangan sampai itu kemaluan kita itu ya, bahasa Betawinya nyeblok di kebun orang lain, yang itu bukan kebun kita ya, bukan kehalalan kita hadirin sekalian gitu. Yang ketujuh adalah kaki kita. Kaki kita itu yamsi, berjalannya untuk menuju kemana tuh gitu. Nah 7 anggota badan kita itu harus kita jaga, pelihara begitu. Kalau kita jaga pelihara itu sama aja pahalanya seperti pahala orang yang sholat gitu. Kemudian yang ketiga adalah wa iya suka anil khalqi li sadaqatun. Jadi di sini putus dari makhluk gitu karena aku itu sedekah juga gitu. Jadi jangan kita ngarepin sama manusia. Kalau kita ngarep sama manusia bakalan kita sakit hati gitu. Ngarepnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Banyakan kita kalau ngarepnya manusia ya, kalau dikasih, kalau kagak gitu. Yang ada di hati itu gondok gitu hadirin sekalian gitu. Makanya ini ya dalam hadis qudsinya dikatakan ya wa iya suka anil khalqi li sadaqah gitu. Jadi kita putus asa dari makhluk gitu ya, karena aku ya itu sedekah gitu. Jangan ngarep kita ya ama manusia gitu. Nah itu adalah pahalanya seperti pahala sedekah gitu. Yang keempat hadirin sekalian, waqafukal ada anil muslimina bi jihadin. Yang keempat, kita nahan diri nih daripada menyakiti orang gitu, menyakiti orang muslimin. Dia tahan tuh, jangan sampai anak nyakitin orang gitu. Itu dia begitu tuh karena Allah, bukan karena memandang dia pimpinan, bukan karena memandang dia ada jabatannya di hadapan kita, bukan gitu. Kita memang semata-mata enggak menyakiti dia tuh karena Allah gitu. Nah itu pahalanya jihadun, pahala seperti orang berjihad gitu hadirin sekalian. Nah inilah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada seorang nabi dari golongan Bani Israel, ada 4 tuh ya. Yang pertama, diamnya kita daripada yang batil, kita enggak kerjakan kebatilan itu ya, itu adalah termasuk pahalanya seperti orang puasa gitu. Yang kedua, kita pelihara, kita jaga anggota tubuh kita daripada yang haram-haram, kita jaga, kita pelihara, itu nanti pahalanya seperti orang yang sholat. Yang ketiga ya, kita itu jangan berharap sama manusia, putusin tuh harapan kita sama manusia ya, cukup kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maka nanti pahalanya seperti orang yang ya sedekah gitu, sedekah. Jadi kita nggak harus ngeluarin duit ya, kita putusin harapan kita sama makhluk juga termasuk pahalanya sedekah gitu. Kemudian yang keempat ya, kita tahan tuh diri kita jangan sampai menyakiti orang-orang muslimin, itu juga sama ya, pahalanya jihadun, pahalanya seperti orang yang jihad hadirin sekalian gitu.
Berikutnya makalah yang ke-13, an Abdullah Mas'udin radhiyallahu anhu qala arba'atun min dzulmatil qalbi. Ada 4 tuh hati kita jadi gelap. Ya, yang pertama apa tuh hati kita bisa gelap? Itu batnu syab'an. Ya, artinya perutnya kenyang gitu. Ya, perutnya ngenyangin mulu sehingga malas sama ibadah. Orang kalau perutnya kenyang tuh sama ibadah rada-rada apa? Malas. Apalagi kalau misalnya bulan Ramadan buka maghrib ya, sehingga maghribnya isanya gitu karena kenyangan nggak kuat rukuk, nggak kuat sujud gitu ya. Jadi hati bisa itu gelap ya, karena memang yang pertama tadi perutnya terlalu kenyang gitu hadirin sekalian. Yang kedua juga hatinya bisa gelap suhbatul dzalimin ya. Dia gaulnya sama orang-orang yang zalim gitu. Ketika dia banyak gaulnya sama yang zalim, sama yang membuat hal-hal yang negatif, maka nanti hatinya bisa gelap gitu, jauh daripada kebenaran hadirin sekalian. Maka ya kita ketika punya teman gitu ya, teman kita teman yang baik-baik gitu. Wa in kana la khairin ya faqaribhu. Kalau kita punya teman baik, deketin itu ya. Wa in kana la syarrin fajannibhu. Kalau memang kita punya teman orang yang buruk, yang jahat, ya itu jauhin gitu hadirin sekalian. Ya. Jadi hati bisa zulmah, bisa hitam. Yang kedua adalah itu bertemannya sama orang-orang yang zalim gitu. Yang ketiga adalah hati bisa hitam. Yang ketiga isyanul dzunub ya, lupain dosa ya. Jadi kayak dia nggak punya dosa aja begitu. Orang kalau udah lupa dosa udah berani aja dia udah sama maksiat gitu, melanggar kewajiban perintah Allah gitu ya. Nah ketika dia lupa sama dosanya, dia lalai itu, dia nggak nyesel apa yang dia perbuat begitu. Nah itu hatinya bisa zulmah, ada kegelapan begitu. Yang keempat adalah tulul amal ya. Hati bisa gelap adalah banyak angan-angan ya, pengen ini, pengen itu, pengen makom, derajat yang tinggi gitu ya, pengen duniawi semuanya gitu ya. Nah itu tulul amal namanya ya. Panjang dia punya angan-angannya, itu termasuk nanti dzulmatul qalbi. Di hatinya ada hitam gitu, kegelapan, nggak ada hidayah gitu hadirin sekalian. Jadi ya, yang namanya tulul amal itu tarakku ma yustaqadu usuluhu. Artinya dia mencintai yang diperkirakan ya itu jauh daripada diraih gitu. Jadi dia cinta banget nih, tapi kecintaannya itu hanya praduga, hanya perkiraan gitu ya. Itu yustaqadu an husulihi, jauh amat terhasilnya gitu. Kali namanya tulul amal gitu. Tulul amal artinya panjang dia punya angan-angannya ya. Pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang pinter, tapi nggak berusaha keras gitu. Pengen ini, pengen itu ya, pengen dunianya dimiliki semuanya, tapi ikhtiarnya nggak ada hadirin sekalian ya. Makanya kita kan ada amalan langit, ada amalan bumi ya. Amalan langit atau wirid-wirid itu ya, amalan bumi ya kita ikhtiar secara maksimal gitu ya, kerja gitu hadirin sekalian. Itulah hadirin sekalian, ada 4 ya, hati itu bisa gelap. Yang pertama dia punya perutnya kenyang gitu. Yang kedua dia bertemannya sama orang yang zalim ya. Yang ketiga dia lupain dosa. Yang keempat panjang angan-angannya itu hadirin sekalian. Nah, mudah-mudahan nih hati kita ini jauh daripada yang 4 hal ini ya, sehingga kita nggak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mata'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.